Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang mulia ini, hari yang memasuki tanggal 24 Rajab tahun 1446 Hijriah, berkenaan dengan tanggal 24 Januari tahun 2025. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang mengenal manhaj, cara beragama para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad bersama para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, terutama dalam salat wajib dan salat sunnah yang kita berusaha berupaya untuk tidak menyelisihinya, baik salat sendiri maupun salat berjamaah, baik dimulainya berdiri hingga kita selesai. Semuanya kita berusaha untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya dan usaha mencari kecintaan Allah dan ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fattabi'uni." Nabi jelaskan dengan ayat yang disampaikan olehnya, "Fattabi'uni," ikutilah oleh kalian aku ini, niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah masjid Thariqul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Beruntung kita berada di masjid yang mulia ini, dipandu oleh para asatidzah yang berusaha berupaya mengambil dalam pengajarannya dengan kitab-kitab besar para ulama, yang ulama itu adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, dan kita ikuti pengajian demi pengajian sehingga kita mendapatkannya dan kita memahaminya dan lalu kita amalkannya, terutama dalam salat jamaah masjid Thariqul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha sejak dikumandangkannya azan sampai diiqamatkannya, sampai berdirinya imam hingga berzikirnya, kita berusaha ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang harus diperhatikan. Banyak masjid, musala, dan tempat-tempat lain ketika menegakkan berjamaah hanya diiringi dengan kebiasaan. Padahal jamaah masjid Thariqul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika kalian mendapatkan satu tanazu, ini tanazu sebagai masdar. Di dalam segala sesuatu, apa saja bentuknya, maka kembalikanlah. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Terutama dalam salat yang kita kerjakan. Karena ini yang pertama dihisap, saudara-saudara, sebelum yang lain-lain pada hari kiamat. Di mana Nabi bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah." Sesungguhnya yang pertama dihisap oleh Allah pada seorang hamba nanti di hari kiamat apa? As-salah, yaitu salat. Jika salat kita benar mengikuti Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain sampai berzikirnya selesai dalam mengerjakan salatnya, berusaha mengikuti nabinya, maka nanti faqad aflaha wa anjaha, kita akan sukses dan selamat. Saya ulang hadisnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama dihisap oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Idza salahat, apabila salat kita benar mengikuti sifat salat Nabi bersama para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, maka benarlah seluruh amal kita. Salahat sairu amalihi, akan benarlah seluruh amal kita. Maka berupayalah dan berusahalah untuk menjadi orang yang tidak menyelisih Nabi dan para sahabat. Di antaranya jamaah yang boleh mengeraskan di dalam bacaan salat ketika berjamaah. Siapa? Ini perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, yang mengeraskan bacaan di dalam menegakkan salat berjamaah seorang muadzin ketika ia memandangkan azan. Yang kedua, ketika dia mendirikan qomat untuk salat, yaitu iqamah. Yang ketiga, seorang imam yang patut diperdengarkan suara yang disuarakannya oleh sebanyak makmum yang mengikutinya. Adapun makmum tidak sama sekali,
kecuali yang ia boleh mengeraskannya di dalam salat jahar, baik wajib maupun sunnah. Ketika seorang imam mengucapkan akhir daripada suratul Fatihah. Karena dalam kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahu alaih, idza amanal imamu, apabila seorang imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkanlah oleh kalian wahai para makmum dengan ucapan amin. Dan siapa yang aminnya berbarengan dengan imam, maka berbarengan juga dengan malaikat yang ada di langit. Nabi jamin dengan lisannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Hanya ini yang disuarakan oleh makmum dengan suara yang menggema. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi mengatakan faqulu amin yujibkumullah. Katakanlah oleh kalian wahai para makmum dengan suara yang keras, dengan ucapan amin, yujibkumullah, niscaya Allah akan ijabah apa yang kalian minta. Hanya ini. Adapun yang lain-lain, sampai ucapan salam terakhir, hanya imam yang boleh mengeraskan, makmum tidak. Kecuali hanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, yang jamaahnya datang dari belahan dunia. Apabila imam berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena jamaahnya jutaan kaum muslimin, hanya berada di dua masjid itu. Karena yang datang dari belahan dunia, seluruh dunia datang. Tidak di tempat-tempat lain. Dan itu pun hanya satu orang yang menaiki suara imam. Karena dahulu awalnya tidak ada loudspeaker. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhal azima li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah Masjid Thariqul Huda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini dan sampaikan kepada yang lain, agar kita mengikuti Nabi dalam mencari kecintaan Allah dan ampunannya, terutama dalam salat, di antaranya dalam ucapan-ucapannya. Yang mengeraskan hanya muadzin saat azan, hanya muadzin saat iqamah, hanya makmum dan imam saat salat jahar dengan mengucapkan amin. Selebihnya tidak lagi dikeraskan. Hatta berzikir ba'da salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Berkata Al-Walid, bertanya kepada Imam Lil-Auza'i, bagaimana cara beristighfarnya? Menjawab Al-Imam Al-Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a saut ba'da salatil maktubah. Berkata para ulama, ta'liman li ummati, yaitu pengajaran kepada umatnya. Setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan beberapa riwayat, Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, kalau engkau memberi, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, kalau engkau mencegahnya, wala yanfadzal jaddi minkal jad. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahmatullahu alaih, boleh sekali-sekali imam mengeraskan agar diketahui bahwa sehabis salat Allahumma antas salam setelah istighfar, bukan Allahumma lantas jalan. Tidak, tetaplah engkau berada di tempat dudukmu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sir, tidak rame-rame, tidak keras. Yang keras yang tadi saya ucapkan. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan kita bisa menyampaikannya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.